Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Satri dengan NIM 011282429056 dari kelas L2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah algoritma pemrograman soal tambahan kedua, yaitu untuk program menginput n buah bilangan beserta satu huruf A atau B lalu menampilkan pola tertentu. Bila dimasukkan huruf A, maka diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Bila dimasukkan huruf B, maka diurutkan dari paling besar ke paling kecil. Bilangan tersebut kemudian disusun sebagai berikut. Bilangan pertama paling kiri, bilangan kedua paling kanan, bilangan ketiga sebelah kanan di bilangan kiri, bilangan keempat sebelah kiri, bilangan kedua, bilangan kelima sebelah kanan bilangan ketiga, bilangan keenam sebelah kiri bilangan 4, dan tempelkan hasilnya. Jadi, hasilnya nanti jika kita menginput 1 sampai 6, maka samping kiri adalah untuk dan memilih A ya, yaitu dari kecil ke yang besar, berarti yang dari kiri adalah 1, dan yang paling kanan adalah 2. Dan di samping 1 adalah 3, di samping sebelah kiri 3 adalah 4, dan di samping sebelah kanan bilangan 3 adalah bilangan ketiga, ini bilangan ketiga ya, adalah 5, dan sebelah adalah 5, dan sebelah kanannya dan sebelah bilang ke-6 sebelah kiri ke bilangan keempat. Yang keempatnya adalah bilang keempatnya adalah 4, dan sebelah kirinya berarti hasilnya 6. Nah, ini adalah hasil outputnya nanti. Yang pertama kita mulai deskripsi, yaitu mulai mendeklarasikan array A dengan elemen 50, array C dengan elemen 50 bertipe integer. Deklarasikan variabel bertipe integer n sebagai menyimpan jumlah bilangan, I dan J sebagai variabel yang digunakan pada for nanti. Variabel C sebagai variabel B sebagai variabel sementara untuk menukar nilai saat mengurutkan bilangan. Kiri dan kanan sebagai indeks menentukan posisi hasil. Deklarasikan variabel X bertipe char untuk menyimpan pilihan urutan. Jadi kalau kita menyimpan urutan seperti ketentuan A, B ini akan kita menggunakan tipe data char. Menunggu input dari pengguna dan menyimpan ke variabel N. Menunggu input dari pengguna dan menyimpannya di variabel X. Menampilkan pesan untuk pengguna, menginput bilangan sebanyak N yang diinput sebelumnya dan memulai perulangan dengan inisialisasi I dengan 0 dan menyimpan proses perulangan dalam area. Nested for untuk mengurutkan bilangan dalam area. Jika pilihan urutan adalah A dan elemen ke I lebih besar dari elemen ke J, atau jika pilihan urutan adalah B dan elemen I lebih kecil dari elemen ke J, maka dilakukan penukaran nilai. Menukar nilai elemen ke I dan elemen ke J menggunakan variabel sementara B. Inisialisasi indeks kiri ke awal array 0 dan kanan ke akhir array n-1. Perulangan for I kedua untuk menempatkan bilangan yang sudah diurutkan ke dalam array C sesuai pola. Jika indeks I adalah genap, elemen A indeks ke I ditempatkan ke posisi paling kiri dalam array C. Setelah itu indeks I bertambah.
Jika indeks I ganjil, elemen elemen A array eh, elemen array A indeks I ditempatkan ke posisi paling kanan dalam array C. Setelah itu indeks kanan akan berkurang, mencetak elemen dalam array C sebagai hasil akhir dan program selesai. Selanjutnya yaitu pseudocode, mendeklarasikan array indeks 50, variabel B, C indeks 50, variabel N, E, J, K, dan kiri bertipe integer, variabel X bertipe char. Begin atau mulai dengan membaca variabel N dan mencetak N. Mulai perulangan I, begin for read atau baca variabel A indeks I. Selanjutnya dengan for start for bersarang untuk for I dan J. Dan jika untuk kondisi if, jika kondisi A sama dengan X sama dengan A dan array A indeks I lebih besar dari array A indeks J, atau A sama dengan B dan array A indeks I kurang kecil dari array A indeks J, maka lakukan atau mulai perulangan kondisi if dengan B, yaitu dari hasil A indeks I dengan pertukaran, dan terakhir adalah memasukkan atau menginisialisasikan variabel kiri dengan 0 dan kanan dengan n-1. Perulangan for I untuk 0 to n, lakukan atau begin for. Untuk if modulus 2 sama dengan 0, maka cetak untuk C kiri ditambah 1 dari array A indeks I. Jika tidak, maka C kanan min 1 untuk indeks I dari array A. Selanjutnya untuk hasil akhir yaitu mencetak C indeks I dengan diikuti dengan enter atau spasi. Dan program selesai. Ini untuk pseudocode-nya. Mulai dari start, perulangan pertama jika bernilai benar akan mengoutputkan hasil I indeks I dan ditambah dengan I++ akan terus berulang sampai bernilai false. Dan perulangan ini seperti ini, jika benar dia akan ke kondisi if, jika pada kondisi if benar dia akan memproses pertukaran, jika salah dia akan ditambahkan variabel J-nya dengan 1 dan kembali ke perulangan J. Jika pada perulangan J yang salah, baru kembali lagi ke perulangan I. Akan terus berulang selama perulangan I ini bernilai benar, dan jika false baru akan memproses atau menginisialisasikan kiri dan kanan, dilanjutkan dengan perulangan yang ketiga. Jika bernilai true akan ke kondisi if. Jika pada kondisi if benar, dia akan memproses hasil kiri plus 1 dan jika false hasil kanan min 1 dan ditambah dengan variabel satunya ditambah dengan 1, dan jika bernilai salah akan output X hasil dan dilanjutkan dengan perulangan for yang terakhir yaitu untuk mengoutputkan hasil dari C indeks I. Selanjutnya untuk C++ saya sudah menyiapkan, jadi saya akan menjelaskan per baris program saja. Di mana yang pertama yaitu include IOStream untuk memanggil atau mengimport library IOStream seperti cin dan cout. Using namespace std adalah agar tidak perlu menggunakan std
titik dua kali atau menghindari penulisan STD berulang-ulang. Dan in mind adalah fungsi utama yang akan dijalankan oleh program. Nah, di sini ada integer array indeksnya 50 itu dan integer B dan C array indeksnya 50 itu mendeklarasikan array A untuk bilangan input, variabel sementara, B untuk pertukaran, dan array C untuk hasil akhir. Selanjutnya ada integer N, I, J, kanan dan kiri. Variabel ini untuk menyimpan variabel N untuk menyimpan jumlah bilangan, variabel I untuk iterasi dan indeks. Dan selanjutnya ada char x adalah variabel untuk pilihan urutan, yaitu jika A untuk bilangan kecil ke besar, jika B untuk bilangan besar ke kecil. Selanjutnya ada cout, masukkan jumlah bilangan n ini itu untuk menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan dan disimpan. Selanjutnya masukkan urutan dan membaca input pilihan urutan dari pengguna. Selanjutnya yaitu cout masukkan n bilangan inline. Menampilkan itu adalah berfungsi untuk menampilkan pesan untuk memasukkan bilangan. Selanjutnya ada for I sama dengan 0, I kurang dari n, I plus adalah loop atau perulangan untuk meminta input sebanyak n bilangan. Selanjutnya ada cin indeks I untuk membaca bilangan dari penggunaan dan menyimpannya di array A. Nah, ini untuk menutup perulangan for yang ini. Selanjutnya ada for I sama dengan 0, I kurang dari n min 1, I plus adalah loop pertama, adalah perulangan pertama untuk iterasi pengurutan elemen array. Nah, setelah jika bernilai benar itu, maka dilanjutkan dengan loop kedua atau perulangan kedua untuk membandingkan elemen berikutnya. Kondisi if x sama dengan A dan A indeks I lebih besar dari A indeks J, atau X sama dengan B dan A indeks I kecil dari A indeks J, adalah kondisi untuk mengurutkan A itu naik atau B itu turun. Selanjutnya B sama dengan A indeks I itu untuk simpan nilai elemen A indeks I sementara ke B. Dan pada array A indeks I sama dengan array A indeks J adalah tukaran elemen untuk array A indeks I dengan array A indeks J. Dan selanjutnya ada A indeks J sama dengan B itu untuk menyimpan nilai dari B ke A indeks J. Nah, dan selanjutnya yaitu keluar dari if dan keluar dari for. Selanjutnya yaitu kita keluar dari if dan keluar dari for J dan keluar dari for I. Selanjutnya kiri sama dengan 0 itu untuk inisialisasi indeks kiri ke posisi awal 0. Variabel kanan sama dengan n-1 untuk inisialisasi indeks kanan ke posisi akhir atau n-1. Dan perulangan ketiga ya untuk menyusun bilangan ke dalam array hasil. Di mana dalam perulangan ketiga itu ada kondisi if untuk I modulus 2 sama dengan 0 jika indeks I adalah genap. Dan jika tidak, maka untuk indeks
eee, jika I modulus 2 sama dengan 0, itu jika indeks ada genap, dan jika kiri dan untuk C, indeks kiri plus plus sama dengan A indeks I adalah untuk meletakkan elemen A indeks I di sisi kiri dan tambahkan indeks I. Dan else ini, jika indeks I adalah ganjil, maka maka si indeks kanan min-min ini untuk meletakkan elemen A indeks I di sisi kanan dan kurangi indeks kanan. Keluar dari kondisi else and if dan keluar dari perulangan I. Nah, si out hasil ini adalah untuk menampilkan pesan untuk hasil akhir. For I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, itu merupakan perulangan untuk menyusun bilangan ke dalam array hasil. Dan di dalamnya ada kondisi untuk perulangan untuk mencetak elemen array AC bukan hasil. Yang hasil tadi adalah array hasil, di mana C indeks I adalah mencetak elemen array hasil C dengan spasi keluar dari perulangan for I dan mencetak baris baru setelah hasil ini untuk baris baru atau enter dan selesai. Misalnya kita coba running. Jika kita masukkan bilangan 6 seperti yang saya sebutkan di contoh tadi, bilangan dari kecil ke besar, kita pilih yang dari kecil ke besar. Nah, dia akan meminta masukkan bilangannya. Misalnya kita masuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sesuai dengan ketentuan, seharusnya hasilnya adalah 1, 3, 5, 6, 4, 2. Nah, jika kita enter lagi, nah, hasilnya benar 1, 3, 5, 6, 4, 2. Nah, mungkin itu saja untuk penyelesaian soal nomor 2 tambahan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.